Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Kita mulai kelas hari ini ya. Jam sudah menunjukkan sekitar jam 9.15. Dan mentor kita hari ini yaitu kakak kita, kakak kita. Karena sudah menunjukkan jam 9.15, mari kita buka sama-sama dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah ikut pada kelas hari ini. Hari ini adalah kelas biologi dan mentornya yaitu Kak Miftah yang akan menjadi mentor untuk memberikan materi kepada adik-adik sekalian. Dan jangan lupa untuk mendengarkan dengan seksama supaya materi yang disampaikan bisa dimengerti secara mendalam. Saya kira seperti itu. Saya langsung berikan kepada kakak Miftah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky. Selamat pagi adik-adik sekalian. Masih dalam hari ke-6 bulan Ramadan ya. Semoga kita tetap dikuatkan, disehatkan, dan juga teman-teman yang masih melaksanakan UTBK dipermudah, dan yang belum juga tetap semangat ya. Oke, langsung saja. Jadi hari ini kita akan fokus membahas soal-soal saja, karena mengingat juga lagi gentar-gentarnya kita sedang melaksanakan ujian UTBK. PPT-nya apa udah kelihatan ya? Masih loading, Kak. Oh, sudah, Kak. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke, seperti biasa sebelum saya menyampaikan atau sebelum kita membahas soal, karena kita hari ini akan latihan soal, itu lebih banyak kita akan diskusi dan sharing, jadi minta tolong nanti boleh open mic di tengah ya, di tengah jalan atau di tengah diskusi kita, karena kita kan nggak lagi nyampein materi lagi nih. Jadi sharing-sharing aja ya, kita berbagi ilmu saja di sini. Ada yang paham silakan langsung unmute sehingga lebih interaktif diskusi kita seperti itu. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh di room chat atau langsung unmute juga boleh ya, kayak gitu. Kalau sudah, oh ya satu lagi, kalau misalnya nggak ada kendala dengan jaringan, boleh banget di on cam ya, kayak gitu biar saya nggak on cam sendiri. Oke ya, terima kasih. Jadi langsung saja. Ini adalah bank soal yang saya kumpulkan dari SBMPTN tahun 2018. Kemungkinan ada beberapa soal yang hampir mirip sama yang keluar di tahun 2021. Semoga kayak gitu. Dan polanya hampir sama sih kalau dilihat materi-materinya. Kalau misalnya kita udah paham konsep dasar dari khususnya di biologi, di materi tertentu, insya Allah bagaimanapun perombakan soal atau bentuk soal yang akan dikeluarkan di SBMPTN itu akan sama polanya kayak gitu. Oke, langsung saja. Ini soal pertama. Itu soalnya pengelompokan bakteri berdasarkan kelompok bakteri gram positif dan gram negatif didasarkan pada. Jadi soal ini meminta kita untuk mencari tahu perbedaan antara kelompok dari gram positif dan gram negatif. Itu perbedaannya didasarkan pada apa, seperti itu. Kita punya opsi 5, apakah dia berdasarkan permeabilitas selnya, atau berdasarkan komposisi kimiawi sitoplasmanya, ataukah berdasarkan lapisan peptidoglikan yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Kemudian, apakah karena komposisi senyawa penyusun dinding selnya, ataukah sesuai atau berdasarkan komponen senyawa penyusun organela selnya. Nah, kira-kira ada nggak teman-teman yang ingin berpendapat di sini? Sebut nama ya, semuanya boleh berpendapat ya, tapi jangan berebutan, harus tertib kayak gitu. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan jawabannya? Nama saya Raihan, Kak. Oke, Raihan. Dari mana Raihan? Dari Seman 12, Depok. Oke, silakan Raihan. Yang C, Kak. Yang C, keberadaan lapisan peptidoglikan. Kalau nggak salah sih, Kak.
Kalau nggak salah, berarti benar dong. Oke, kita coba kasih checklist dulu di sini. Sembari kita coba tunggu teman-teman yang lain. Saya butuh 2 orang lagi dong untuk memastikan jawaban kita ini apakah akan random ke opsi yang lain atau memang kita akan cenderung sesuai dengan jawaban Rehan nih yang di lapisan C. Lapisan peptidoglikan. Oke, ada yang lain dari berapa anak C nih? juga saya sama C. Aduh, siapa ini C juga? Saya tidak tahu. Nama saya Juandi dari Dari 5N 2 Mataram. Oke, dari Mataram ya. Kita checklist nih, udah 2 nih. Ada yang lain nggak kira-kira? Saya juga Kak. Saya Ini juga siapa? Nopra dari Sumbar. Oke, C ya. Oke, kita sudah punya 3 jawaban. Ternyata memang cenderung menjawab adalah keberadaan lapisan peptidoglikan. Nah, kira-kira bagaimana sih penjelasannya? Jadi, pada bakteri itu yang utama yang membedakannya adalah pada penyusun dinding selnya. Kita punya bakteri gram positif dan gram negatif. Kalau kita lihat dinding selnya, ini secara generali kalau kita ngelihat secara kasat mata kayak gini, ini kan sama ya. Ini dicuplik dari dinding selnya si bakteri gram positif. Ternyata dia itu lebih dominan diisi oleh peptidoglikan dinding selnya. Nih, yang selubung-selubung bentuknya ini adalah peptidoglikan, kemudian diikat dengan jaringan-jaringannya. Kemudian di bawahnya ada lapisan membran plasma. Sedangkan pada dinding sel gram negatif, ini kita lihat ada 1, 2. Ada 2 lapisan yang melindunginya di antara si peptidoglikan ini, kayak gitu. Jadi dia, karena dia mungkin lebih banyak, lebih sedikit susunan dari peptidoglikannya, maka dia dominannya pada lipopolisakarida atau dikatakan lipopolisakarida. Ini lapisan atasnya, kemudian ini membran lapisan bawahnya. Nah, peptidoglikan dia hanya sedikit sekali, seperti itu. Makanya kenapa pada umumnya bakteri itu dibedakan oleh dinding peptidoglikannya. Ada tidaknya dinding peptidoglikan. Kalau misalnya soalnya diubah, ciri-ciri bakteri yang memiliki dinding sel peptidoglikan adalah misalnya seperti itu, atau soal yang jenisnya apa namanya benar dan salah atau alasannya kayak gitu, itu kita langsung bisa cenderung menjawab bahwa saitnya itu adalah milik dari bakteri gram positif. Oke, coba perhatikan teman-teman sekalian, kita akan coba mengutak-atik soalnya dulu. Kalau misalnya bayangkan saja kalau opsi C ini nggak ada pada pilihan, kita coba misalkan, kira-kira opsi yang paling mendekati yang mana? D. Kak. Ada yang jawab E, ada yang D. jawab Yang D ya? Yang Kak. Yang B? D. Oke, yang D. Coba kita, ada yang jawab A nggak? Nggak ya? Yang D, Kak. Yang D, oke. Ada sekitar 3 anak yang jawab D ini. Oke, kalau yang E itu masih sangat general ya, penyusun organela sel. Sedangkan organela selnya di sini banyak, ada membran sel, ada juga dinding selnya, kemudian ada gel periplastik ini yang berada di antara dinding sel ini juga. Sehingga kalau kita jawab yang E, itu kemungkinannya sangat jauh kayak gitu. Ini opsi E tidak ya. Nah, yang paling mendekati adalah ketika opsi C itu nggak ada, yaitu opsi D. Karena kenapa? Dia senyawanya dari dinding sel ini berbeda. Ini sudah fokus pada satu organel ya. Kalau ini kan masih general ya, organel sel yang mana yang dimaksudkan, itu yang E. Kenapa dia sangat jauh jawabannya. Jadi opsi yang paling mendekati adalah benar ya teman-teman, ada opsi yang D, yaitu komposisi senyawa penyusun dinding selnya itu beda. Satunya dari peptidoglikan yang penuh atau banyak, yaitu gram positif, satunya lagi dari peptidoglikan yang sedikit, kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Kalau paham, kita Kak, next. lanjut Kak. Oke. Ini udah kita jelasin. Oke, soal kedua saya minta satu anak baca nih ya. Saya random aja nyebutin anaknya biar saya nggak baca sendiri gitu maksudnya. Saya minta Sidik dengerin nggak? Ini Sidik ini. Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki kayu yang harum. Salah satu taman cendana. Cendana berbau harum karena
Batang memiliki simbiom berupa bakteri masan senja. Oke, boleh baca ulang nggak? Pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Oke. Ini tadi yang baca siapa? Sidik kan ya? Halo? Cek, cek. Sidik dengar nggak? Selamat pagi, Cikgu. Ah, gimana? Coba dibaca ulang biar teman-temannya paham. Pelan-pelan ya. Ya udah diganti aja yang baca deh. Siapa ya? Desi boleh nggak Desi baca? Desi NS. Cek. Apa nggak stay ya? Yang mau baca aja deh. Ini biar kita aktif aja ya. Saya Kak. Oke, siapa nih? Raihan Firdaus Kak. Oke, pelan-pelan ya. Temponya diatur biar teman-teman juga paham maksud soalnya apa kayak gitu. Oke, Rehan. Oke Kak. Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena memiliki kayu yang harum. Salah satu tumbuhan tersebut adalah cendana. Cendana berbau harum karena yang D Kak. Terima kasih sudah ditemukan jawabannya langsung ya. Oke, ada yang jawab D. Ada opsi lain nggak kira-kira? D juga kan. Oke, alhamdulillah D juga. Satu kali lagi nih, kita butuh penegasan penjawab. D Kak. Oke, Nopra juga jawabannya D. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah berbicara kayu itu ataupun batang, daun, dia memiliki bau harum, pasti opsinya mendekati dengan senyawa yang dimiliki oleh tumbuhan itu. Senyawanya apa? Senyawanya adalah si minyak atsiri. Nah, ini sebenarnya ada tidaknya tumbuhan yang dicontohkan di sini tidak berpengaruh banyak. Misalnya di sini diganti dengan minyak kayu putih ataupun tumbuhan-tumbuhan yang lain memiliki senyawa yang sama, itu nggak masalah. Nah, tapi karena ini dicontohkan cendana, berarti dia adalah cendana. Bedanya apa sih cendana ini dengan yang lain? Kalau pada tumbuhan cendana itu senyawa atsirinya kan hampir di seluruh tumbuhannya, hampir di seluruh organ tumbuhannya. Tapi yang membedakan adalah kalau pada cendana itu minyak atsirinya atau bau harum yang dihasilkan itu banyak terdapat pada batang daripada pada daun kayak gitu. Ini sih sudah jelas sebenarnya di soal ya. Dia bilang kayu. Kayu kan berarti batang ya, bukan daun kayak gitu. Dan juga soal ini mesti selalu berhubungan dengan tingkat atau nilai ekonomi. Karena penggunaan dari minyak ini kan udah mulai dikomersialkan, dijual, sehingga di sini dibahasakan ada nilai ekonomi yang untuk digunakan, kemudian juga ada organelalnya yaitu kayu di sini atau batang, dan juga paling penting yang kita catat adalah aroma harum yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut, sehingga dia berhubungan dengan fungsinya atau tumbuhan tersebut mengandung minyak atsiri. Oke ya, paham ya? Kita lanjut lagi. Nah ini, soal ini teman-teman saya bacakan saja karena banyak pernyataan di bawahnya. Silakan diperhatikan baik-baik pernyataannya sambil dipikirkan kira-kira ini hewan apa, kayak gitu. Jadi, pernyataannya adalah suatu kunci identifikasi, anggap saja ada seorang peneliti yang sedang mengidentifikasi. Nah, dia meletakkan kunci-kunci identifikasi itu seperti ini. Yang pertama, kunci identifikasi yang dibedakan oleh dia, 1A, tubuh tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Jadi, hewan ini itu dia menyatu. Nggak ada istilahnya kepala, dada, ataupun perut. Jadi dia nyatu ya. Nyatu, thread. Itu yang pertama, sambil dibayangkan hewan apa ini. Kemudian yang 1B, tubuhnya terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Nah, kalau ini tadi enggak kan, kalau ini dia malah terbagi menjadi kepala, perut,
dada dan perut kayak gitu. Kemudian yang 1C, tubuh terbagi menjadi sefalotoraks dan perut. Kalau sefalotoraks kan adalah pergabungan antara kepala dan dada, kemudian ada perutnya. Itu sefalotoraks. Kemudian yang 2A terdapat 4 pasang kaki. Jadi dia terdapat 4 pasang kaki. Kemudian yang 2B terdapat 5 pasang kaki. Dan kemudian yang 3A, badannya itu berbentuk pipi dan juga berruas-ruas. Kalau berbentuk pipi berarti seperti ini. Ada ruas-ruasnya berarti kayak gini ya. Nah, di setiap ruas itu terdapat 1 pasang kaki. Berarti ya anggaplah 1 pasang kaki kan kayak gini. Tuh. Kemudian yang 3B, yang terakhir, badannya berbentuk giling. Kalau ini kan pipi tadi. Kalau giling kan dia agak kayak tup gitu kan. Bulat gitu. Nah, dan juga berruas-ruas nih, berruas-ruas. Tapi bedanya dengan yang 3A adalah setiap ruasnya itu dia punya 2 pasang kaki kayak gitu. Kira-kira ini hewan apa saja? Ada berapa banyak hewan dari ciri-ciri ini? Nah, untuk mengetahui apa itu, kita diberi opsi. Kita diklasifikasikan berdasarkan opsi. Jadi opsi yang A, apakah benar dia itu kepiting dengan ciri-ciri 1C dan 2A? Kemudian apakah benar kelabang dengan ciri-ciri 1A dan 3B? Atau laba-laba 1C atau 2A? Atau kaki seribu dengan 1A dan 3A? Atau lebah dengan 1B atau 2A? Oke, saya kasih waktu sekitar kurang lebih 1 menit. Saya akan memberikan gambar dari opsi A, B, C, dan E, karena khawatirnya kalian lupa gimana bentuk hewan-hewan ini. Ini dia. Ada kepiting, ada kelabang, atau kaki seribu. Lebahnya mana, Kak? Lebahnya. Oh, kok hilang lebahnya? Wah, udah kehapus nih, tidak ikut ke. Harusnya ada sih, tapi nggak lupa kan ini lebah kan, bentuknya lebah. Sorry, harusnya ada nih dia di sini nih. Kalau lebah gimana ya? Saya tidak pandai menggambar nih, tapi bisa diimajinasikan ya. Kalau lebah itu kan kalau kita imajinasikan kan dia punya perut. Aduh, nanti jadi kayak laba-laba lagi. Terus itu bedanya dengan laba-laba adalah dia punya sayap itu ya. Dia intinya hewan sefalotorak dan dia punya perut kayak gitu. Gimana gambarnya nih? Saya jawab B. Yang jawab B siapa? Ada kelabang. Bentar. Dia punya antena kan? Kayak gitulah. Pokoknya dia hewan sefalotorak terus perutnya ada kayak gitu. Tadi ada yang jawab B. Opsi B adalah kelabang. Teman-teman, sebelum sebelum kita bahas yang lain, ada nggak yang mau mengopsikan jawabannya? Biar nanti kita langsung mengerucutkan ke hewan-hewan ini kayak gitu. Tadi udah ada yang jawab kelabang nih, 1 anak di sini. Kita save dulu ya sampai muncul jawaban yang lain sehingga kita nanti bisa bahas bersama-sama. Laba-laba, Kak. Oke, ada yang laba-laba 1. Aku juga laba-laba sih. Oke, 2. Nggak ada yang jijik ya ngelihat apa namanya, bukan jijik sih tapi geli ngelihat hewan-hewan ini. Jangan sampai karena geli dia nggak dipilih padahal itu jawaban benar gitu kan. Misalnya ada lagi nggak ya? Kayak ini udah mau 1 menit. Oke, setiap Kayaknya orang. D yang benar kayaknya. Kenapa? Kayaknya D yang benar. Saya keliru tadi kelabang sama kaki seribu. Saya kirain dia sama.
Kok kayaknya deh, ya nggak boleh kayaknya dong. Kita udah punya ini nih, kita udah punya data nih, tinggal dicocokkan bener nggak kayak gitu. Jangan Oke, saya D dah. nggak boleh terprovokasi ya. Tadi hanya mengibaratkan saja kalau misalnya ada Jiji, jangan-jangan dia nggak milih gitu. Tidak, bukan itu. Saya lupa. Saya kirain dia sama kelabang sama kaki seribu. Oke, beda ya. Beda ini yang apa ini? Kelabang apa kaki seribu kalau ini? Kaki seribu. Iya, ini kaki seribu, terus ini kelabang, bentuknya pipi, ya. Dan kalau kaki seribu kan ciri-cirinya, oke, coba saya jelaskan. Kita mulai di antara dua ini, kelabang dan kaki seribu, karena dia tergolong miliped ya, jadi hampir mirip dalam bukan satu kelas sih, ya satu kelas sepertinya, dia miliped. Jadi, kalau kelabang, perhatikan baik-baik, ciri-cirinya dia itu adalah pada 3B, bentuknya kan giling 3B dan juga terdiri dari 2 pasang kaki kayak gitu. Coba kita lihat sih kaki seribu, kita lihat kaki seribu di sini. Lihat opsi ini. Dia mengatakan bahwa dia 3A, berarti sudah salah dong. Oke. Dan 1A. 1A itu adalah tubuhnya terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Ini juga sudah sangat fatal sekali salahnya, karena dia itu lurus nih. Emang bisa kita bedakan mana kepala, mana perut, dan mana dadanya. Mungkin bagian kepala masih bisa kita lihat ya di atas ini, karena dia punya antena kayak gitu. Tapi kalau untuk perut dan dada kan dia nggak bisa nih, karena bentuknya adalah lurus kayak gitu. Tubuh tidak terbagi kayaknya, Kak. Oh iya, sorry. Tubuh tidak terbagi. Oke. Sorry. Untuk yang 1A berarti benar ya. Maaf. Terima kasih. Tapi opsinya tetap salah ya, karena tadi dia keliru pada yang 3A-nya. Oke? Sepakat ya? Terima kasih sudah diingatkan. Benar ya, berarti tadi kelirunya adalah di yang 3A atau 3B kayak gitu, yang menjawab si 1000 kayak gitu. Karena udah benar sih di opsi yang 1. Maaf ya, saya nggak melihat dengan baik lagi. Kemudian yang opsi yang kelabang 1A juga benar berarti ya, karena dia tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut, dia lurus menjadi 1. Ini benar 1A. Kemudian 3B kebalikan dari yang tadi, harusnya dia 3A, harusnya dia 1A dan 3A. Berarti dia juga di sini adalah keliru kayak gitu. Ini mereka kebalik cirinya. Ya, kayak gitu. Nah, kira-kira ini kan opsi A dan opsi B dan opsi D udah tidak termasuk nih. Kira-kira yang mana nih? Kita masih punya kepiting, laba-laba, dan lebah. Ini udah tereliminasi nih. Yang jawabannya E, Kak. Yang lebah. Oke ya, kita coba bahas lagi lebah. Ini teman-teman sambil dibayangin lebah ya. Ya minimal kayak gini lah, punya sayap, punya kaki, punya antena, kemudian dia cephalothorax kayak gitu. Kemudian lebah itu yang 1B. Perhatikan 1B. Tubuh terbagi menjadi cephalothorax dan perut. Ini benar. 1B ya, lebah ya. Kalau dia 1B berarti dia sudah salah. Nah, Laba-laba, kepala, dada, dan perut. Harusnya dia seperti ini. Harusnya dia cenderung ke 1C ciri-cirinya. Karena dia cephalothorax kan tadi. Dan dia punya perut. Ini jadi dia tuh antara kepala dan dada tuh dia menggabung. Kemudian perutnya yang buncit ke bawah itu adalah perut kayak gitu. Jadi memang opsi untuk lebah ini udah salah ya. Coba kita lihat 2A, terdapat 4 pasang kaki. Ya, kalau 4 pasang itu dia benar ya, dia punya 4 pasang kaki. Yang salah adalah ciri-ciri yang 1B ini kayak gitu. Oke, tinggal 2 lagi nih. Satu-satu kita bahas langsung ya. 1C coba perhatikan. Tubuh terbagi menjadi cephalothorax. Kira-kira benar nggak kalau ngelihat kepiting ini ada cephalothoraxnya nggak? Betul. Terus perutnya mana kira-kira? Perutnya di bawah yang lengkuk
garis V itu nggak, Kak? Mm-mm. Itu bukan perutnya ya, Kak? Nggak ada. Dia cephalopoda ya, Kak? Jadi dia ini juga tidak bisa dibedakan mana antara cephalothoraks dan antara perutnya. Tapi kalau ketika dibongkar di dalamnya, itu memang dia tetap menyatu, mana perut, mana dada, sama mana kepala. Perhatikan aja kepalanya mana sih, ini kan kita nggak bisa bedakan kayak gitu. Nah dari sini aja kita tuh udah dikasih tahu bahwa dia tuh belum bisa dibedakan mana kepala, dada, dan perut kayak gitu. Oke ya, berarti secara tidak langsung opsi ini tuh tidak termaksud kayak gitu. Terus 2A terdapat 4 pasang kaki. Kira-kira 4 pasang kaki nggak dia? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 6 atau ya. 5 atau 6 gitu ya? Iya, Kak, pokoknya 2 capit di atas, kemudian kaki bawah, kaki dayung bawah paling belakang, terus 1 Ya. kaki penyangga. Oke, Tengah. ini kalau di contohnya ini dia punya 5 kaki kayak gitu. Yang pertama ada 1 pasang kepiting, terus 4-nya adalah kaki bantunya kayak gitu. Nah, berarti opsi yang A itu juga nggak termaksud, teman-teman. Nah, ternyata kalau ngelihat dari jawaban teman-teman, ini ada 2 orang sih sebenarnya yang jawab laba-laba tadi. Opsinya udah benar. Coba kita perhatikan opsi yang laba-laba. Dia 1C. 1C itu udah jelas. Ini adalah cephalotoraksnya, dada dan kepalanya itu menggabung. Kemudian ini adalah perutnya. Kemudian laba-laba itu terdiri dari 4 pasang kaki. Coba perhatikan ya, 1, 2, 3, 4. Loh, ini apa, Kak? Pernah lihat nggak laba-laba yang moncong di depan mulutnya itu? Pernah, Kak. Nah, itu. Jangan hitung kaki ya ini ya. Jangan ini dihitung kaki tadi, makanya kok 5 kaki kayak gitu. Jadi perhatikan untuk bentuk soal kayak gini, teman-teman benar-benar harus jeli ngelihat instruksinya, ngelihat kunci dikotominya yang ada di sini. Jangan sampai keliru. Misalnya tadi ada pada yang paling benar-benar keliru itu ada pada kelabang dan kaki 1000 dan kelabang. Padahal itu dia diputar ini. Harusnya yang 3A itu punya kelabang, yang 3B itu punyanya si kaki 1000. Kalau seperti itu, iya, kalau seperti itu opsinya itu baru benar. Biasanya soal-soal seperti ini banyak sekali mengecoh kayak gitu. Jadi kita harus jeli ya. Oke ya teman-teman ya, kita next nih. Oke. Nah ini nih tambahan ciri-cirinya ya. Tadi laba-laba tubuh terbagi menjadi cephalothoraks, mempunyai 4 pasang kaki dan juga paru-parunya itu berbuku-buku. Jadi kalau laba-laba bukan pakai trakea ya, Kak? Enggak. Paru-paru dia udah kayak semi paru-paru gitu. Jadi bentuknya itu berlapis-lapis kayak gitu. Jadi bentuknya bersusun-susun. Makanya dikatakan paru-paru berbuku-buku atau paru-paru buku kayak gitu. Oke ya, kita next ya. Lanjut, Kak. Oke. Ini saya ingin teman-teman juga lebih menganalisis. Jadi saya punya 1 gambar untuk jawaban ini. Silakan dianalisis ya. Pertanyaannya adalah sklera. Jadi teman-teman harus membayangkan mata teman-teman sendiri. Tapi ini karena sklera adalah organ bagian dalam, jadi nanti kita perlu gambar ya. Ini sklera itu adalah bagian pada mata, bagian anterior mata, akan tersambung dengan, pertanyaannya adalah si sklera ini, kalau misalnya sklera ini letaknya pada anterior atau atas atau pada bagian depan mata, dia akan tersambung dengan yang mana? Apakah bintik buta, apakah konjuktivi, atau apakah lensa, ataukah kornea atau koroid. Nah, perhatikan gambar ini. Saya kasih waktu 1 menit, lebih kurang 1 menit lah. Kornea. Oke, ada yang jawab kornea. Silakan di gambar ini difokuskan kepada opsi yang kita punya langsung ya. Fokuskan kepada opsi yang kita punya dan fokuskan kepada apa yang diinginkan oleh soal. Saya bantu ya. Ini sklera. Tersambung langsung gitu, Kak? Iya, tersambung langsung. Oh, terlambung langsung. Ini sklera ya. Sklera ya. Tolong diperhatikan soalnya. Mintanya adalah sklera anterior. Kalau anterior itu adalah bagian atas atau bagian depan. Ini yang saya gariskan ini adalah sepanjang ini si sklera ini.
Yang pertama yang harus diperhatikan dari soal adalah anterior mata. Jeret, kalau anterior tadi kakak bilang adalah depan atau bagian atas. Jadi kita fungsi sklera bagian depan kalau kayak gini. Sklera bagian depan. Sklera gimana tuh sklera? Jeret, kayak gitu. Untuk mempermudah teman-teman, untuk soal kayak gini, karena ini mintanya adalah kata kuncinya anterior mata bagian depan, kita harus ngelihat aja konjuktivita itu letaknya di mana, bintik buta itu di mana, lensa itu di mana, kornea itu di mana, koroid itu di mana. Jadi kita seleksi aja dulu jawaban yang tidak penting kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu pasti jawabannya, tapi kalau sudah tahu pasti jawabannya, langsung aja pilih. Itu hanya metode-metode aja untuk menjawab soal sih. Bintik buta dieliminasi, lensa dieliminasi, koroid dieliminasi. Bintik buta dieliminasi, koroid dieliminasi, sama Lensa. Oke. Pertanyaan saya kenapa lensa yang dieliminasi? Oh, nanti aja deh. Temukan dulu jawabannya. Ini menarik karena lensa kan pada bagian depan dia, anterior. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan temukan jawabannya. Selaput bagian. Oke ya. Hitung nih, dari 10 harus sudah punya jawaban ya. 10, 9, nggak usah deg-degan ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan tunjukkan jawabannya, atau kalau misalnya jawabannya belum ditemukan, minimal sebutkan yang mana yang harus dieliminasikan. Tadi udah ada dari temannya Rehan yang tadi ya, yang mengatakan bahwasanya yang harus dieliminasi adalah lensa, bintik buta, dan juga koroid kayak gitu. Nopra, Kak, bukan Rehan, Kak. Siapa? Nopra. Oh, Nopra, sorry. Nopra, terima kasih Nopra ya. Yang lain mungkin ada yang mau nambahkan. Kalau Nopra tadi dia belum menentukan jawaban. Mungkin sekarang udah ada jawaban Nopra. Mungkin lebih ke pendekatan sih, Kak. Konjungtiva. Nggak tahu betul tanda. Konjungtiva, oke. Ini adalah jawaban dari Nopra. Kalau aku kornea. Oke, tadi siapa naik namanya? Bulan kornea. Bulan, oke. Oke, lagi yang harus ditekankan adalah anterior. Anterior. Kalau paham soal tuh pasti kita menemukan jawaban yang benar gitu. Sudah ya, kita coba bahas ya. Kalau kita ngelihat tadi udah di awal kakak gariskan. Sklera itu adalah sepanjang apa yang saya gariskan tadi. Jeret. Ini sklera. Nih, sklera. Wih, dia panjang ya, jeret sklera. Nah, sklera ini bisa dimodif atau bisa menyambung dengan apa saja. Kalau pada bagian depan yang kita fokus adalah, coba lihat. Ini kan iris di dalam mata hitam kita. Kemudian ada pupil lagi bagian dalam yang melengkung pada lensa. Kemudian kornea. Nah, kalau dilihat di antara opsi yang di depan-depan ini, karena kan tadi anterior ya, yang di depan ini, itu yang paling mendekati yang mana? Yang ada pada opsi ya. Sedangkan iris yang lain-lain kan nggak ada pada opsi. Jadi si sklera ini kalau pada bagian anterior, dia itu langsung bersambung dengan si kornea. Oke ya, sepakat ya. Kenapa nggak konjungtiva? Kalau konjungtiva ini bukan bagian depan dia, sudah pada bagian samping. Kenapa kok nggak pilih ini? Kenapa harus pilih ini sedangkan ada opsi yang sangat mendekati dengan koneksi yang si sklera ini, gitu ya? Iya, Kak. Logikanya ya. Tadi sudah benar Nopra membantu kita. Sklera ini kita koroid nggak usah dilihat. Dan koroid juga dia bagian tersendiri kan. Nah, lapisan di bawahnya sih sklera. Ini sudah sangat tidak termaksud. Kemudian ada bintik buta. Bintik buta yang itu adalah dia berada di belakang. Dan itu nggak mungkin.
Dan kemudian kenapa nggak lensa? Lensa ini sangat jauh. Padahal yang berhubungan langsung masih ada iris, masih ada siapa namanya, masih ada si pupil. Sedangkan lensa ini harus melewati berlapis-lapis dulu kayak gitu. Itu ya analisisnya ya. Jadi opsi jawaban yang benar itu ada pada kornea. Nah, kira-kira fungsi kornea itu apa? Ini fungsi korneanya ya. Jadi dia itu untuk menjaga keseimbangan mata kita. Karena kornea kan kalau kita lihat lapisan paling luar nih, red. Kadang-kadang letaknya suatu organ itu berhubungan dengan fungsinya dia. Nah, ini dia bersifat transparan sehingga cahaya itu bisa masuk. Jadi yang menyeleksi cahaya pertama kali itu adalah si kornea ini. Dan fungsinya itu untuk melindungi bagian-bagian dalamnya dari benda asing yang masuk. Kalau misalnya teman-teman lagi ngucek-ngucek mata, itu adalah sinyal yang diberikan oleh kornea. Oh, ternyata ada benda asing yang masuk. Kita harus merespon apa? Dengan cepat otak merespon, ya udah tangannya aja digunakan kucek-kucek kayak gitu. Itu adalah sistem koordinasi yang terjadi pada otak dan juga anggota tubuh kita yang lain. Paham ya? Kalau kita paham semua, kita akan next lagi. Oke. Ada yang menarik dari soal ini. Ini gambar apa, teman-teman? Strawberry. Bukan jambu ya. Jangan terlalu dihayati ya, karena kita masih puasa, masih lama bukanya. Jadi ini gambar stroberi. Pertanyaannya adalah, buah sesungguhnya dari stroberi pada gambar ini ditunjukkan pada yang mana? Kak, itu yang D itu nunjukin yang kemana, Kak? Terus yang Kalau A itu yang- nunjukin kemana? Nggak Oke, jelas gambarnya. sip. Jelas nggak? Agak blur dikit. Jelas Oke, Kak, kakak jelas. tarik ya. Coba kakak tarik garisnya ya. Yang B itu ini. Oh gini, ini salah nih gambarnya nih, sorry. Yang B itu adalah ini. Soalnya kalau kita kayak gini, B dan C itu jadi sama nanti. Yang B itu yang ini ya. Oke, yang C itu tuh yang ini. Yang D itu adalah kulit dagingnya. Kulit daging. Yang A itu adalah si bintil. D. D. Oke. Suka saya, Yang A Kak. tiba D, bersemangat. Kak. Kemudian yang E ini adalah bagian secara keseluruhan. Jadi buah stroberi itu ya udah keseluruhan ini. Misalnya kayak gitu. Misal. Ini udah ada 2 anak. Adakah lagi yang lain? Yang A Kak. Yang A, oke. Yang A ini siapa ini? Satu anak Raihan nih. Kak. Raihan. Raihan. Tadi yang D Nopra sama siapa ya? Bulan. Iya, Bulan. Yang lain boleh loh teman-teman. Kita di sini sharing ya. Menemukan jawaban dengan mencari. Saya D, Kak. Saya D. Siapa ya? Bisa. Nisa, oke. Yang lain boleh ya teman-teman ya. Jangan jadi pendengar aja. Karena kita Aku wajib. Kak. Siapa yang E? Yang A. Yang A. Siapa nih yang A nih? Tambahan temannya Rehan nih. Si J. Si Ji. Iya. Wah, si Ji itu kalau di bahasa Jawa 1. Anak pertama ya? Bukan. Wah, dari mana si Ji? Dari Depok. Oh, dari Depok. Anak-anak Jawa Timur pasti ngerti ya, kalau si Ji itu 1. Oke, sudah 2 dan 3 nih. Kira-kira apakah benar 3 yang mendominasi ini adalah jawabannya, atau memang yang 2 nih? Atau ada opsi yang lain? Buah itu yang ini loh Kak, yang C ini nih, kelopaknya nih. Atau yang B loh Kak, tangkai, kayak gitu. Enggak ya? Ini kita bisa seleksi dulu, seperti sistem kita pertama, kita pakai sistem seleksi. Oke, kita punya A, E, dan D. Oke, teman-teman. Sudah nggak ada yang mau memberikan jawaban kan? Kita akan bahas bersama kalau nggak ada nih. Coba perhatikan baik-baik. Yang selama ini teman-teman makan itu yang mana? Warna merah. Ya, warna merah. Warna merah itu adalah yang D. Daging. D dan A, Kak. Karena langsung sekali lahap. Oh iya.
Benar, betul. Kirain ada nih yang mau, aduh, merisi nih kalau makan sama biji-biji kayak ginian gitu kan. Oh, ternyata langsung di-drop gitu ya. Terniat itu makannya kalau dipilah-pilah dulu. Oh, gitu. Ribet ya kalau dipilah ya. Oke, jadi yang dimakan adalah A dan D. Nah, pertanyaannya adalah, apakah A dan D ini yang mana sih sebenarnya buah? Jadi, teman-teman, saya awali dulu. Di biologi itu, ada yang namanya apa ya bahasanya ya, perkembangan dari satu organ ke organ yang lain. Misalnya, saya contohkan pada mangga. Pada mangga, jadi di mangga itu kan ada bijinya di dalamnya. Nah, di mangga itu ternyata daging buahnya itu adalah perbesaran atau perkembangan dari vakuola. Dia menjadi daging buah. Padahal sebenarnya daging ini bukan buah. Paham nggak maksudku? Ini bukan buah, tapi organ lain. Tapi karena kita manusia nggak mungkin nyebutnya, itu loh yang kau makan vakuola, itu loh yang kau makan bijinya, kayak gitu. Yang kita paham sebagai bahasa manusia, bukan bahasa ilmiah atau bahasa biologi, apapun yang bisa dimakan yang itu buah. Tapi beda kalau udah masuk di biologi. Ini loh yang kau makan itu adalah perkembangan dari vakuolanya. Ini loh yang kau makan itu daging mangga ini adalah hasil dari penyimpanan bahan-bahan makanannya yang akan digunakan oleh si mangga itu sendiri. Itu adalah kalau biologi ngomongnya. Tapi kalau manusia ngertinya, ya elah ribet banget, ini loh buah kayak gitu. Kita berlari ke stroberi nih sekarang. Jadi teman-teman yang kalian makan selama ini, yang D itu adalah buah semu namanya. Jadi buah yang sesungguhnya itu yang mana? Nah, buah yang sesungguhnya itu adalah si bintik kecil ini. Secara biologi dan secara klasifikasi organela yang ada pada stroberi, buahnya itu adalah pada yang A, kalau buah sesungguhnya. Sama seperti mangga tadi, si D ini adalah perkembangan dari penyimpanan cadangan-cadangan makanannya. Di sini ada banyak kandungan nutrisinya. Makanya di sini adalah buah yang sesungguhnya ada pada bagian A. Kalau bagian B itu adalah tangkai, kalau pada bagian C adalah kelopak yang dimiliki oleh si stroberi. Nah, kalau pada bagian E keseluruhan dari stroberi ini. Nggak mungkin kan kita mengatakan ini semua buah, karena ini ada bagian-bagiannya kayak gitu. Jadi opsi jawaban yang benar pada opsi ini adalah yang A, kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di biologi itu ada pelajaran tentang tumbuhan tinggi, BTT, dan juga tumbuhan rendah. Dan di situ dipelajari juga klasifikasinya, bagaimana biji itu terbentuk, bagaimana buah itu terbentuk, apakah buah ini adalah buah sesungguhnya atau buah semu saja, atau hanya perkembangan dari organel-organel yang lain, kayak gitu. Cuman sekali lagi, kita akan sangat sulit untuk membawa hal tersebut dalam dunia kemanusiaan kita. Karena itu sangat mungkin bagi sebagian orang ribet. Cuman lagi-lagi hal-hal seperti ini adalah perluasan wawasan kita, kayak gitu. Oke ya, kita next nih. Nah, oke. Kita punya gambar lagi nih. Nah, gambarnya berhubungan dengan apa? Jadi gambarnya ini adalah penampangan daun melintang dari daun tebu. Nah, pertanyaannya adalah, kan ini kita tahu nih, potongan melintang dari daun tebu. Pertanyaannya yang ini nih, sebelum ditranslokasikan ke bagian lain, molekul sukrosa atau ya anggap aja ya, biasanya kalau dihasilkan di fotosintesis itu adalah karbohidrat C6H12O6 atau glukosa. Iya benar ya, glukosa ya hasilnya. Nah, kira-kira hasil dari fotosintesis ini ataupun hasil dari sintesis karbohidrat ini harus dipindahkan kemana dulu. Jadi pertanyaannya adalah hasilnya ini dari mana ke mana kayak gitu. Sebelum ditranslokasikan ke bagian yang lain, dia harus melewati mana dulu si sukrosa ini.
Silen. Paham ya? Teman-teman ya, paham maksud soalnya ya? Paham, Kak. Oke. Di sini saya akan membuat clue. Pertama saya akan membuat clue. Jadi di proses sintetis atau penghasilan makanan itu ada 2. Ingat nggak ada namanya reaksi gelap? Reaksi terang aja dulu. Reaksi terang, reaksi gelap. Oke, reaksi terang dan reaksi gelap. Kalau reaksi terang ingat nggak dia terjadinya di mana? Stroma. Oke, yakin. Sebentar, Kak. Grana. Oke, granum atau Iya, grana. grana, Kak. Jadi di sini dia kan kalau grana kan kumpulan dari tilakoid itu kan. Ya benar kan? Nah, ini dia adanya pada kloroplas. Sama, di reaksi gelap juga dia adanya pada si bagian kloroplas. Ini stroma. Jret. Apa yang ingin saya katakan di sini? Kalau reaksi terang itu menggunakan apa? Maksudnya, Kak? Kalau reaksi terang itu dia memanfaatkan energi apa? Cahaya. Oh, Cahaya matahari. Oke, cahaya makanya H2O, dikatakan CO2, fotosintesis. sintesis. Kan pada proses reaksi itu ada 2 kan? Ada fotosintesis dan ada, kalau yang secara kimia namanya apa? Kemosintesis. Oke, Kemosintesis. Kenapa kok kakak meletakkan di sini sih? Gitu pertanyaannya. Karena reaksi gelap itu adalah menggunakan tenaga ataupun energi dari si reaksi terang. Ingat nggak? Jadi di sini adalah menggunakan NADPH plus ATP. Ini adalah hasil dari proses reaksi terang. Kayak gitu energinya dipakai. Makanya dinamakan kemosintesis karena dia menggunakan bahan kimia dari si reaksi terang. Oke, sampai sini paham? Cukup, Kak. Cukup. Paham ya? Nah, kita kembali nih. Ada yang enggak, Kak? Apa? Ada yang enggak paham. Siapa? Tadi ada yang nyebut. Bingungnya di mana? Oke. Singkatnya kayak gini, saya jelasin ya. Jadi di tumbuhan itu untuk menghasilkan makanan ada 2 reaksi. Ada reaksi terang, jadinya di grana, kemudian ada reaksi gelap, terjadi di stroma. Semuanya sama-sama reaksi secara general terjadi di kloroplas. Oke ya. Nah, proses reaksi itu ada yang menggunakan cahaya, dikatakan fotosintesis, karena foto itu adalah cahaya. Ingat saja kalau kalian foto, ada cahaya atau blitznya kayak gitu. Kemudian kalau kemo, ingat aja K berarti kemo, itu kimia. Dia menggunakan bahan kimia. Nah, kenapa dikatakan kemo di sini? Karena dia itu memakai hasil dari si reaksi terang. Jadi energi yang didapatkan dari reaksi terang itu digunakan dalam reaksi gelap. Karena kan dia terjadi pada malam hari kan, maksudnya dalam kondisi gelap kan kayak gitu. Pada bagian yang tidak membutuhkan cahaya. Sehingga dia memanfaatkan energi dari proses fotosintesis. Ya, fotosintesis yang dihasilkan adalah NADPH plus ATP. Kan ini adalah suatu energi tuh. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita kembali lagi ke soal yang kita nih. Sebelum energi-energi ini ataupun hasil dari fotosintesis ini dialirkan ke yang lain, dia harus memasuki yang mana dulu? Sorry ya, udah ada jawabannya, cuman nggak apa, kita akan coba analisis dari gambarnya kita. Perhatikan baik-baik ya, di bagian A itu apa kira-kira teman-teman? Kita jangan dulu yang ini deh, kita di bagian A dulu. A ini apa? Bagian terluar itu biasanya apa namanya? Epidermis. Oke. Ini epidermis atas ya. Kemudian yang E ini adalah Epidermis bawah. Nah, kira-kira yang F ini apa? Stomata. Oke. Ini stroma ya. Kemudian yang B itu apa kira-kira? Ada bintik-bintiknya nih, Jret. Palisade. Palisade berdekatan dengan atau dia miliki oleh Mesofil. Iya. Di mesofil ada apa? Klorofil. Oke, klorofil adalah punya kloroplas. Oke, nggak apa ya. Nggak apa, yang penting teman-teman masih punya koneksi di situ. Yang bagian C ini adalah
Kalau misalnya untuk jaringan pengangkut itu namanya apa? Yang di C ini? Floem. Silam dan Floem. Ship. Silam dan floem. floem. nggak apa ya, berantakan ya. Yang penting kita rinci. Yang D ini berarti adalah selubungnya atau seludang. Pertanyaan satu Kak, untuk selendang pembuluh itu di seluruh tanaman ada atau cuma pada tanaman tertentu? Seharusnya ada karena fungsinya itu dia adalah untuk sebagai jalan transfer. Kebayang nggak ada pipa di aliran air kita? Nah, itu dia harus melewati itu dulu. Ya. Nah, sekarang Oke, kita coba lihat gambarnya kita. Kita udah tahu bagian-bagiannya nih. Nah, kalau sudah tahu bagian-bagiannya, kira-kira analisisnya udah boleh dong, udah bisa dianalisis dong. Apakah dari B ke C? Kalau dari B ke C, kita dari kloroplas langsung ke jaringan pengangkutnya. Oke, kita kembali dulu ke pertanyaannya. Sebelum ditranslokasikan ke bagian yang lain, molekul sukrosa atau karbohidrat atau glukosa itu harus dipindahkan kemana dulu kira-kira? Udah Ke seludang menentukan pembuluh. mana? Oke, poinnya adalah segala sesuatu yang akan dialirkan itu harus melewati jaringan pengangkut. Ya kan? Ya, Kak. Pengangkutnya itu ada silem dan Floem. pertanyaannya yang dari daun ke akar, yang dari akar ke batang itu apa? Silem. Oke, kalau yang dari daun ke seluruh tubuh? Floem. Oke, berarti di sini adalah fungsinya si floem. Oke ya. Sekarang kita harus menyeleksi opsi kalau kayak gitu. Udah benar ya, ini kita punya floem. Nah, kita punya floem. Jadi sebenarnya yang akan mentransfertasikan atau menyampaikan ke bagian tubuh yang lain itu adalah si jaringan pengangkut kan. Jadi kita akan mengseleksi jawaban kita. Ini salah ya? Salah. Karena C ke harusnya D C yang salah. terakhir. Oke, yang D B ke C salah, salah. yang C salah. Berarti kita punya jawaban A dan D fokusnya. Tadi udah saya singgung. Tadi ada yang bertanya seludang itu ada nggak pada tumbuhan yang lain juga? Itu sudah saya sebutkan fungsinya. Kemudian yang B, apakah langsung dari kloroplas itu ditransferkan ke hasil fotosintesisnya itu ditransferkan langsung ke ini, ke sisilem dan floem? Dan juga perhatikan, ini adalah tanaman C4. Siklus Kelvin. Kalau tanaman C4 berarti dia memanfaatkan wilayah si stroma di bawah. Sedangkan pada kloroplas itu adalah untuk yang, kalau kita perhatikan yang B kan kloroplas. Kalau kloroplas ataupun grana itu untuk yang reaksi terang. Jadi opsi jawaban kita ada pada yang A dan D. D ke C. A dan D. Iya, jawabannya yang mana? Yang D. D ke C. Oke, yang D ke C ya teman-teman ya, yang D ke C. Kenapa yang B enggak? Karena yang B itu adalah harusnya hasil dari proses reaksi terang. Tapi bagaimanapun proses reaksi terang, dia akan melewati selubung dulu. Jadi makanan yang dihasilkan itu dia akan melewati selubung dulu, ceret. Baru nanti dikirim ke sini. Karena dia berangkat dari stroma, stroma ini dia akan lewat bawah kan, ceret. Udah, kayak gitu ya. Paham ya? Kalau paham kita next. Ini kita berhenti di jam 10 ya. Ya enggak Kak Reza atau siapa nih panitianya nih? Kak Rizky. Kak Rizky ya. Kita berhenti di jam berapa Kak? Oke, not responding. Oke, kita coba satu soal lagi ya teman-teman ya. Oke, kok nggak gerak nih? Wow. Ada laptopnya error. Coba. Oke, sudah. Ini kemungkinan soal terakhir. Kemungkinan ya, karena saya nggak tahu kita harus berakhir di mana. Nah,
nggak usah fokus ke jawabannya dulu ya. Kita fokus ke pertanyaannya. Ke sini. Jadi pertanyaannya adalah kekurangan unsur kimia dapat menyebabkan tanaman mengalami klorosis yang ditandai dengan menguningnya daun. Yaitu apakah kekurangannya itu magnesium, kalsium, natrium, mangan, atau kalium. Magnesium itu Mg, kalium itu Ca, natrium itu Na, mangan itu Mn ya. Kalium itu apa nih? Cl, bukan. Kalium itu apa ya? Oh, Kalium. sorry. Ini kebalik nggak sih? Ini kalium. Ah, ini kalsium. Kalsium itu Ca apa K ya? Kalsium Ca. Oh, kalsium yang Betul K. Kak, udah betul Kak. Kalsium Kalsium Ca, Ca, ini kalium itu K. K. Oh, sip, mantap. Nah, kira-kira apakah klorosis ini disebabkan oleh kekurangan Mg, Ca, Na, Mn, atau Kk, kayak gitu? Dalam tanaman emang natrium itu diperlukan Kak. Ya, Natrium dan diperlukan mangan. dong. Ini Fungsi. tuh bahasa lainnya adalah AMS. Kalau AMS itu adalah air mineral sintesis. Jadi semuanya ini dibutuhkan di tanaman. Cuman bedanya Mg itu untuk apa, Ca itu untuk apa, Na itu untuk apa. Jadi dia punya porsi masing-masing kayak gitu. Makanya pertanyaannya adalah dari AMS ini yang menyebabkan si mereka kuning ini dia kekurangan apa kayak gitu. Misalnya saya ambil contoh Na ya. Na di sini itu ini berarti dia udah nggak menjadi opsi nih. Saya ambil contoh aja. Kalau kekurangan Na, dia itu bisa mengubah daun itu menjadi lebih kisut. Misalnya bentuk awalnya adalah besar, dia akan benar-benar menjadi sangat kisut, keriput, dan juga lebih kecil. Itu kalau dia kekurangan natrium. Nah, kira-kira kalau bentuknya menjadi menguning kayak gini, dia kekurangan apa? Kayak gitu. Magnesium. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi titik poinnya kan di sini kan kita udah punya jawaban karena saya nggak slide ini. Titik pentingnya adalah semuanya itu ada pada tumbuhan. Tumbuhan itu dia terdiri dari bahan-bahan organik. Nah, ada C, H, O, N, Mg, ada juga Na, ada Mn, itu ada air mineral sintesisnya atau AMS-nya tadi. Nah, apabila si tumbuhan kekurangan Mg atau magnesium, maka tanaman akan mengalami klorosis atau pucat pada bagian daun atau warna daun karena terhambatnya pembentukan klorofil. Jadi kita semua tahu bahwasanya tumbuhan itu berwarna hijau karena dia punya zat hijau daun. Zat hijau daun itulah yang disebut dengan klorofil. Nah, kalau misalnya klorofilnya nggak terbentuk sempurna, maka dari itu warnanya akan semakin ke sini. Kalau semakin ke sini, kalau misalnya magnesiumnya tidak tercukupi dengan baik, kayak gitu. Oke, sudah selesai mungkin ya. Kak, mau nanya Kak. Oh, boleh. Kalau magnesium itu warna daun kuning. Kalau misalnya kalsium itu kan daun cenderung kisut. Sedangkan natrium, mangan, dan DLL-nya gimana Kak? Jadi sebenarnya kayak gini sih prosesnya ya. Jadi ada banyak proses. Jadi sebenarnya sebelum dia larinya itu dia akan klorosis semua. Larinya akan klorosis semua. Cuman sebelum dia menjadi klorosis ada juga perbedaan yang harus dia jalankan. Misalnya pada natrium tadi dia harus mengkisut dulu, mengecil kayak gitu. Misalnya pada kalium juga. Kalium itu apakah daunnya akan bolong-bolong dulu baru menguning. Pada intinya tahap air yang beberapa sih sebenarnya ada pada kalsium dan natrium. Pada intinya dia akan misalnya ada natrium dia bolong ada kalium dia bolong-bolong dulu misalnya daun-daunnya karena tidak tercukupi. Kemudian ada yang mengkisut dulu. Nah, beberapa reaksi ini pada akhirnya ternyata ada yang menjadi ke sini. Karena kekurangan ini akhirnya dia menjadi menguning juga. Cuman kenapa kita nggak memilih opsi jawaban ini? Karena soal kita minta langsung klorosis. Klorosis itu apa? Jadi penyebab utama klorosis itu karena dia memang kekurangan magnesium. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, gimana kalau misalnya opsi magnesiumnya nggak ada? Ya udah, kita bisa pilih natrium. Kalau natrium nggak ada, yang mana?
yang bisa pilih kalium kayak gitu. Cuman sekali lagi kalau misalnya ada opsi yang tepat dan signifikan, ya itu yang dipilih kayak gitu. Oke ya. Nanti kalau misalnya mau baca lagi itu boleh. Cuman antara AMS ini larinya jatuhnya pada hasil akhirnya itu adalah dia menghasilkan beberapa klorosis kayak gitu. Cuman saat kekurangan magnesium dia langsung plek, dia akan berwarna kuning. Karena ini tadi fungsinya magnesium itu berhubungan erat dengan pembentukan si klorofil. Kayak gitu. Kenapa sih dia ada proses ini dulu? Kalau kita bisa analogikan, kenapa dia harus punya proses kayak gini dulu? Hal ini kalau misalnya kekurangan kalsium, misalnya kekurangan kalsium, natrium, mangan, dan kalium, itu ternyata bisa menyebabkan terganggunya proses pembentukan magnesium juga. Sehingga hasil akhirnya jadi ini juga terganggu. Itu kenapa hasil akhirnya dia yang lain tuh klorosis. Paham ya? Ada proses bertahapnya dulu kalau untuk yang lain. Kalau sudah, Kak, gimana? Tanya. Ada yang boleh. Itu kalau ya misalnya kekurangan fosfat itu kan juga dia menguning dulu, Nah, tapi kemudian dia mengering. nah, Bedanya sama yang magnesium itu kan dia sama-sama menguning dulu, itu kalau bedanya gimana? Kalau di situ ada pilihan fosfatnya gitu. jadi gini intinya. Klorosis itu pada intinya kalau pada soal-soal ya, sebenarnya ini sulit untuk dibahasakan. Kalau misalnya ada opsi fosfat dan magnesium dan nggak ada embel-embel lagi, misalnya daunnya mengering, itu kita pilih magnesium. Tapi misalnya juga ini nggak ada embel-embel juga, kita pilih magnesium. Karena kenapa? Intinya ini ya, kalau kita ngelihat analisisnya, magnesium itu berperan penting dalam pembentukan klorofil. Bisa jadi fosfat ini adalah dia tidak berhubungan langsung dengan ini. Bisa jadi fosfat ini tidak berhubungan langsung dengan ini, pembentukan si zat hijau daun ini. Misalnya dia harus mengganggu sistem, kalau secara pathway-nya, secara jalur analisisnya atau jalur proses pembentukannya, dia harus mengganggu dulu si reaksi pembentukan karbohidrat misalnya di daun. Sehingga pada pembentukan karbohidrat ini dia juga merusak atau mengganggu pembentukan magnesium. Sehingga ketika pembentukan magnesium itu terganggu, dia akhirnya juga mengering. Sehingga apabila ini mengering, akhirnya dia kekurangan air, sehingga dia, ini kekurangan magnesium, akhirnya dia klorosis. Karena kekurangan klorosis ini, akhirnya dia mungkin kehilangan air juga, akhirnya dia mengering kayak gitu. Jadi ada banyak pathway atau jalannya sintesis yang bisa dilewati dari jalur-jalur ini kayak gitu. Kalau misalnya magnesium kan kita udah jelas, ternyata dia tuh langsung mengganggu sistem pembentukan si klorofil kayak gitu. Jadi jangan bingung-bingung ya teman-teman ya. Misalnya ada opsi fosfat dan magnesium. Kalau misalnya nggak ada magnesium, kita boleh milih fosfat misalnya. Tapi yang intinya adalah pada opsi ini kalau ada magnesium, kita pilih aja magnesium karena udah jelas reaksi yang terjadi atau fungsinya. Jadi kalau untuk paham ini teman-teman boleh baca-baca lagi ya. Oke? Mana ya? Ini udah selesai sih kita. Kak Reza, permisi. Kak Rizky ya yang jadi host ya. Ini kita endingnya jam berapa, Kak? Mana ya teman-teman ini? Sekarang kakak yang jadi host, Kak. Oh gitu. Ini Ya. mau dilanjutkan satu soal apa berhenti teman-teman? Lanjut satu soal lagi, Kak. Oke, nggak apa-apa kalau mau dilanjut. Nanggung ya. Lagi. Oke, nggak apa kalau teman-teman semangat, saya juga ikut semangat kayak gitu. Oke, yang pertama adalah yang harus diingat dari soal ini. Udah baca soalnya nggak belum? Udah ya? Semuanya udah masing-masing banyak soal. Jadi di sini ada namanya pindah silang atau yang sering kita sebut apa? Crossing over. Sip, crossing over atau pindah silang. Jadi pindah silang ini terjadi pada proses meiosis. Ini berdasarkan soal ya. Nanti saya akan jelaskan detail. Jadi berdasarkan soal, pindah silang itu terjadi pada meiosis, di mana ditandai dengan terbentuknya kiasma atau kiasmata. Kiasma sih biasanya.
terjadi pada tahap apa? Jadi pertanyaannya pembentukan si kiasma ini terjadinya itu pada tahap apa? Oke. Saya akan menjelaskan dulu crossing over. Jadi crossing over itu adalah pindah silang yang terjadi antara berbeda kromosom homolog. Jadi ada kromosom homolog 1 dan kromosom homolog 2. Karena terjadi pindah silang ataupun apa dah kalau dalam kromosom itu aduh saya lupa ya. Intinya dia pertumbuhannya tidak sempurna. Nah, karena terjadi keanehan atau ketidaksempurnaan di sini, akhirnya dia saling silang, melingkup antara kromosom homolog 1 dan kromosom homolog yang lain. Sehingga ciri-ciri DNA yang ada pada kromosom B ini ada pada kromosom yang A. Sama juga. Kromosom yang A ini atau ciri-ciri genetik yang ada pada A ini ternyata ada pada yang B, itu adalah pindah silang. Jadi biasanya soal-soal untuk crossing over ini juga dia akan tanya, kira-kira apa yang ciri yang menyebabkan terjadinya crossing over? Nah, biasanya ini jawabannya, biasanya karena mereka terdiri dari kromosom homolog yang berbeda, kayak gitu. Kemudian ternyata pindah silangnya ini kan terjadi pada, nah ini yang saya katakan kalau tadi di soal membahasakan pindah silang itu terjadi pada meiosis. Jadi sebenarnya dia adalah pada profase awal, di mana awal metafase dan juga ada terjadi meiosis kan, meiosis 1. Nah, proses ini itu dinamakan sinapsis. Kayak gitu, sinapsis. Untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan gambar yang ini. Saya kasih kata kunci karena yang ditanyakan adalah kiasma. Kiasma itu adalah apabila si kromosom homolog 1, si A ini, nih gambar lebih cantik dikit, padahal nggak cantik ya. Dan kromosom homolog B ini mulai saling melakukan pindah silang. Intinya udah ada mulai menempel kayak gitu. Itu adalah kiasma. Ini awal-awal kiasma nih namanya. Kalau udah terbentuk kayak gitu itu namanya kiasma. Pokoknya awal penempelan lah. Nah, saya sudah punya gambar di situ. Teman-teman silakan menganalisis dari apa yang saya jelaskan. Kira-kira yang mana? Apakah leptoten, zigoten, pakiten, diploten, atau diagnesis? Ini ya kuncinya ya. Kiasma itu terbentuk adalah awal dari penempelan dari crossing over. Yang mana kira-kira? Diploten, Kak. Berarti B. Diploten. Di sini sudah saya jelas sih sebenarnya di gambarnya ya. Jadi opsi jawabannya adalah diploten. Sedangkan untuk yang lain, leptoten, zigoten, dan pakiten ini kita sudah tidak usah fokus ke sini ya. Karena dia masih pada pembentukan awal yang lain. Kayak profase 1, itu ada tahap, ingat nggak Prof. Mat? Itu dia profase, metafase, anafase, telofase, dan itu ada pembelahan-pembelahan tersendiri. Nah, di sini misalnya dia sudah mulai membentuk ke dinding-dindingnya sini, kemudian terjadi penempelan. Ini awal-awal dari apa namanya permulaan dari proses apa ya namanya? Lupa saya bahasanya. Intinya keanehan mulai terjadi di sini. Kemudian di sini ada penempelannya, tapi di sini masih dari atas ke bawah ya. Nah, kemudian akhirnya benar-benarlah terbentuk si kiasma. Dia udah mulai menghilang nih. Udah mulai menghilang tempelannya. Kalau sudah seperti ini bentuknya, ini adalah murni terjadi crossing over. Kalau kayak gini yang namanya kiasma. Itulah perbedaan antara diploten. Biasanya orang-orang keliru. Dia akan bilang diagnosis kayak gitu. Padahal harusnya itu ada pada ploten kalau berhubungan dengan si kiasma. Kalau berhubungan dengan udah crossing over benar-benar ya udah di diakinesis kayak gitu. Oke ya. Kalau sudah kita endingkan saja. Jadi ini langsung saya tutup saja ya, nggak lagi ke siapa namanya, nggak lagi ke Kak Rizky atau Kak Reza ya. Oke teman-teman, sebelum saya tutup adakah yang mau didiskusikan? Nggak ada?
pertanyaannya dong, ada nggak yang udah ikut ujian UTBK? Masih siang Kak, lagi menunggu dengan rasa deg-degan. Nanti siang, besok ya? Sekarang. Semangat, semoga soalnya ngikut-ngikut lah dikit ya gitu. Yang lain Amin. ada nggak yang lain? Tanggal 2 Mei, Kak. Oh, masih belum ya. Kalau misalnya udah ada yang ikut belum ada di sini ya. Penasaran sih sebenarnya. Karena kalau sudah tahu kan kita bisa, oh Kak soalnya mirip-mirip kayak gini gitu. Biar buat teman-teman yang mempersiapkan diri kan bisa, oh iya ya saya harus banyak-banyak belajar di situ gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang udah mau ujian nanti siang, semangat, jangan gugup. Kerjakan soal yang sekiranya menurutnya itu mudah dulu. Jangan habiskan waktunya mikirin satu soal yang teman-teman menghabiskan waktu banyak, butuh usaha banyak. Intinya selesaikan yang gampang dulu ya teman-teman ya, karena kita harus mengestimasi waktu kita juga. Dan ngelihat seabrek soal sekitar 180-an kan ya. Jadi intinya fokus ke yang mudah dulu kayak gitu. Doa saya semoga sukses, lancar, mudah mengerjakannya, nggak ada kendala, dan lolos sesuai dengan harapan teman-teman masing-masing. Tetap semangat ya, apapun hasilnya teman-teman sudah berusaha. Makanya untuk meminimalisir penyesalan, dari sekarang itu persiapannya juga harus matang, kayak gitu. Oke, semangat teman-teman semua. Itu dari saya. Kalau misalnya nggak ada yang mau didiskusikan lagi, kita akhiri sampai di sini. Semua kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kami Miftah. Sama. Terima kasih, Kak. Ya, sukses semua. Boleh di live ya, nggak apa-apa.